Nggak bisa dipungkiri nih, AnTuTu Benchmark emang jadi salah satu hal yang menarik ya, terutama buat menghitung dan memperkirakan performa sebuah smartphone. Tapi terkadang tidak menjamin juga nih kalau smartphone tersebut akan berjalan dengan baik. Dan semua tetap ya tergantung pada pemakaian dan juga kebutuhan kalian guys. Tapi skor dari AnTuTu Benchmark memang bisa sih menjadi salah satu indikator dalam memilih sebuah smartphone. Nah, kalau kalian cuma punya budget sejutaan, kira-kira handphone apa aja ya yang punya skor AnTuTu tertinggi nih? Biar kalian nggak makin penasaran, mending tonton video ini sampai habis, brodi. Di daftar pertama ada Itel S23 yang udah mengusung layar lebar dengan water drop display berukuran 6,6 inci serta beresolusi HD+ yang mendukung refresh rate 90Hz serta touch sampling rate nyampe 180Hz. Dengan spek tersebut terutama membuat tampilan visualnya tuh terlihat jernih ya dan tajam guys. Sehingga memungkinkan kalian nih buat nonton ataupun scrolling sosial media secara lebih lancar. Selain tampilan dan layar yang udah tajam guys, Itel S23 ini juga sudah dibekali dengan chipset Unisoc Tiger T606 dan RAM 8GB plus 8GB serta memori internal 128GB. Nah, dengan sektor performa seperti ini guys, Itel S23 bisa mendapatkan skor AnTuTu Benchmark di angka 241.260 poin. Sedangkan buat sektor kamera nih, gue bisa bilang udah cukup mumpuni lah. Resolusi kamera belakangnya 50MP dan 8MP untuk kamera depannya. Hasil fotonya guys, ini cukup jernih loh buat handphone di kelasnya. Dengan layar 6,6 inci HD+, 90Hz, RAM-nya 8 plus 8GB, dan skor AnTuTu bisa tembus di angka 241.000 poin, gue rasa patut banget sih handphone ini jadi rekomendasi pertama di video kali ini guys. Untuk spesifikasi dan harga terupdate ada di scene berikut ini. Next ada Samsung Galaxy A04. Buat lo semua nih ya yang lagi nyari handphone sejutaan buat adik atau ponakan lo, gue rasa handphone ini cocok juga nih buat jadi rekomendasi dan kalian takis bro. Karena doi masih sanggup ya buat mainin FF ataupun Mobile Legend bro, tapi pastinya ini di settingan terendah aja ya lu mainin ya. Doi juga sudah dibekali dengan fitur fast charging 18W dan kalau misalkan kita beralih ke bagian kamera, resolusi kamera selfie-nya ini ada di angka 5MP ya guys. Persis seperti kedua saudara lainnya nih yaitu Galaxy A04e dan juga Galaxy A04s. Terus buat skor AnTuTu-nya, Samsung Galaxy A04 ini bisa dapetin skor di angka 112.662 poin. Kalau kita lihat ya dari skor AnTuTu-nya, ini memang wajar ya. Sama kayak handphone lain gitu di kelasnya. Nah, kalau misalnya kalian tertarik nih, bisa kepoin spesifikasi dan harga terupdate di scene berikut ini. Sekarang kita masuk ke daftar ketiga, yaitu ada Infinix Hot 30i. Yap, smartphone ini menawarkan RAM yang gede ya, 16GB dengan kamera utama 50MP. Untuk RAM 16GB-nya ini terjadi karena konfigurasi RAM 8GB plus extended RAM 8GB guys. Memori internalnya pun ini lapang ya, kapasitasnya 128GB dan bisa diperluas lagi loh sampai 1TB. Selain itu untuk sektor otaknya, Infinix menyematkan chipset MediaTek Helio G37 yang dirancang buat pengalaman bermain game nih. Nah, dengan RAM 16GB dan chipset MediaTek Helio G37, Infinix Hot 30 ini bisa mendapatkan skor AnTuTu di angka 139.596 poin guys. Kemudian kalau kita bahas soal kameranya nih ya, Infinix Hot 30i dilengkapi dengan kamera utama 50MP dan kamera depan 5MP bro. Untuk sektor desain, Infinix Hot 30i memiliki layar panel IPS berukuran 6,56 inci bro. Fitur-fitur lain seperti refresh rate 90Hz, kemudian touch sampling rate 180Hz, dan kecerahan nyampe 500 nits. Sedangkan buat UI UX-nya nih, Infinix Hot 30i berjalan dengan sistem Android 12 dan user interface XOS 12. Untuk spesifikasi dan harga terupdate dari Infinix Hot 30i guys ada di scene berikut ini. Selanjutnya ada Tecno Spark 10 NFC. Pada waktu rilis barengan kakaknya si versi yang Pro nih, doi itu ngegebrak banget pasar smartphone kelas entry level loh guys. Yang mana memang Tecno Spark 10 Pro NFC ini punya beberapa kelebihan. Pertama nih, desainnya tuh mewah dengan kamera boba guys. Waktu pertama kali lihat smartphone ini, pasti yang menarik perhatian lo semua tuh bagian desain back covernya gak sih? Dengan desain 3 boba di bagian kameranya bro. Kenapa Tecno buat desain kayak gitu? Soalnya emang smartphone ini ditujukan buat anak muda cuy. Jadi desainnya tuh dibikin kekinian ala iPhone gitu bro. Kelebihan kedua layar IPS yang udah 90Hz.
Nah, buat lo semua nih ya yang demen main game ataupun scrolling sosial media di handphone, pergerakannya tuh bakal alus pisan deh pokoknya di handphone ini. Poin ketiga ada di bagian kameranya. Ini jelas banget sih, karena doi udah pakai lensa 50 megapiksel untuk kamera utamanya guys, dan AI lens 0,3 megapiksel untuk depth kameranya. Sedangkan di bagian depannya, doi udah menyematkan lensa 8 megapiksel untuk kamera selfie-nya. Overall dengan spesifikasi yang doi kasih, Tecno Spark 10 Pro NFC ini bisa dapetin skor di angka 137.052 poin. Ya ini standar sih ya sebenarnya. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di scene berikut ini. Yang berikutnya ada Tecno Spark Go 2023. Versi terbaru dari Spark Go ini adalah smartphone kelas entry level yang ditujukan buat pengguna smartphone dengan kebutuhan sederhana ya cuy. Tecno Spark Go 2023 punya layar dot notch berukuran 6,6 inci dengan resolusi HD+ ya guys. Meskipun layarnya memang gak menawarkan banyak fitur canggih, hal ini sesuai dengan target pasar yang lebih ke arah pemula nih coy. Terus pada bagian belakangnya terdapat AI dual kamera dengan resolusi 13 megapiksel yang dilengkapi dengan 2 LED flash. Sedangkan buat kamera depannya nih punya resolusi 5 megapiksel. Nah, dalam hal ketahanan baterai, Tecno Spark Go 2023 dilengkapi dengan baterai berkapasitas 5000 mAh. Cuman yang disayangkan nih, ponsel ini dirilis di Indonesia itu dengan varian RAM 4 dan ROM-nya tuh 64 GB aja. Sedangkan buat skor Antutunya ini pun masih standar ya, di angka 101.963 poin guys. Untuk spesifikasi dan harga terupdate ada di scene berikut ini. Di daftar ke-6 ada Realme C33. Nah ini dia nih guys, produk yang bikin Realme jadi brand terlaris nomor 5 di Indonesia loh di tahun 2022. Padahal smartphone ini tuh baru banget dirilis ya tahun 2022 yang lalu loh. Tapi emang Realme C33 ini tuh banyak banget sih peminatnya, karena spesifikasinya oke banget cuy buat daily driver. Apalagi nih harganya itu loh, murah banget guys. Realme C33 pakai Unisoc T612 ya sebagai tenaganya dengan pilihan RAM 3/32 GB dan 4/64 GB. Ditambah lagi nih bisa di-extend loh pakai microSD sampai 1 TB. Jadi gabungan inilah yang ngebuat ngelancarin kegiatan sehari-hari kita nih pakai smartphone ini. Kayak misalkan buat chatting, nelfon, browsing, dan sebagainya. Yang cukup menariknya lagi, ponsel ini tuh bisa buat mainin game juga loh guys. Lo bisa mainin Mobile Legends, kemudian COD Mobile, ada Free Fire juga nih. Tapi pasti pengaturan grafisnya tuh cuma di medium aja nih biar aman. Sementara buat skor Antutunya, doi itu tembus di angka 217.016 poin. Penasaran nih sama spek lengkapnya? Bisa banget bro, lu cek aja nih di scene berikut ini. Gimana? Masih belum puas nih sama rekomendasi handphone yang udah gue spill dari tadi guys? Ya udah, lu tekan dulu deh nih tombol subscribe, like, sama komennya bro. Habis itu kita lanjut lagi nih ke produk terakhir. Dan di produk terakhir ada Poco M5 guys. Yang mana doi jadi handphone 1 jutaan dengan skor Antutu yang nembus di angka 300 ribuan poin loh. Punya spek layar yang oke dengan panel IPS dengan refresh rate tinggi 90Hz. Performanya juga nggak bisa dipandang sebelah mata nih guys, karena pakai chipset gaming terbaru yaitu MediaTek Helio G99. Ini performanya terbukti ya dengan skor Antutu yang mencapai di angka 319.727 poin. Nah buat main game PUBG Mobile, handphone ini bisa dimainin di settingan Smooth Ultra ya dengan rata-rata 45 fps. Terus buat mainin Genshin Impact di settingan lowest 30 fps, Poco M5 ini juga masih sabi banget loh, lancar main gamenya, nggak ada frame drop sama sekali. Selain performa gaming yang oke dengan harga yang terjangkau guys, Poco M5 juga punya kelebihan lain nih. Desainnya tuh eye-catchy banget, baterainya pun awet ya, kameranya 50 megapiksel dan bisa ngasilin foto yang oke punya lo brody. Terus kalau kita lihat dari konektivitasnya nih pun lengkap ya, dan pakai tampilan MIUI 13 berbasis Android 13. Oh iya, jangan lupa juga nih, Poco M5 juga udah punya fitur NFC bro. Buat lo semua yang penasaran, bisa cek informasi spesifikasi dan harga terupdate di scene berikut ini. Sekalian gue juga pamit nih bro, assalamualaikum brody.